はい、皆さん、こんにちは。これから初めて日本語の授業を勉強します。私はゆりです。今日、自己紹介のことを勉強します。Ziko Shokai wa dalam bahasa Indonesia adalah perkenalan diri. Perkenalan diri dalam bahasa apapun tentunya akan menyebutkan identitas diri kalian. Namun dalam bahasa Jepang ada beberapa kebudayaan dan ungkapan yang berbeda. Apa saja itu? Nah, sebelum kita masuk ke perkenalan diri, tentunya yang akan kita sebutkan adalah salam. Salam dalam bahasa Jepang adalah aisatsu. Aisatsu. Aisatsu sendiri di sini ada banyak banget dan juga pemakaiannya ada dibagi dengan siapa kita ngomong dan dalam kondisi seperti apa. Di dalam gambar ini ada 3 buah gambar. Yang dari sebelah kiri ada ohayo. Ohayo. Ohayo di sini ada anak kecil dan ibunya. Di sini dia menyebutkan ohayo, selamat pagi, dengan gaya casual. Untuk yang gambar kedua ada ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu artinya selamat pagi. Di sini kondisinya lebih formal, ada gambar seorang pelajar dan gurunya atau mungkin bosnya. Kemudian ada gambar yang ketiga yaitu konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa di sini artinya selamat siang. Tetapi ada banyak hal orang Jepang itu sering menyebutkan konnichiwa itu sebagai halo atau hai. Tapi bukan halo untuk mengangkat telepon. Kalau untuk mengangkat telepon itu moshi-moshi. Moshi-moshi. Nah, di sini ada ohayo, ohayo gozaimasu, dan konnichiwa. Selamat pagi yang formal, dan selamat siang. Selanjutnya ada konbanwa, sayonara, dan oyasumi nasai. Konbanwa dibacanya konbanwa. Konbanwa artinya adalah selamat malam. Di sini di gambar ini ada 2 rekan kerja yang baru pulang minum-minum dan mengucapkan selamat malam ketika berpisah. Kemudian ada sayonara. Sayonara artinya adalah selamat tinggal. Biasanya dipakai untuk orang yang mungkin akan bertemu lama, yang tidak akan bertemu dengan temannya atau kekasihnya dalam waktu yang lama. Itu sayonara. Bisa juga ketika dia putus sama kekasihnya, dia mengucapkan sayonara. Itu juga bisa. Kemudian oyasumi nasai. Oyasumi nasai ini artinya selamat tidur. Jadi sama seperti bahasa Inggris, ketika mau tidur itu ada ungkapan yang berbeda. Kayak kalau good night-nya orang bahasa Inggris kan mau tidur. Tapi selamat malamnya good evening. Selanjutnya ada salam arigato. Arigato ini sama kayak bahasa Indonesia makasih, seperti itu. Kemudian ada arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu itu artinya terima kasih banyak. Terus gambar yang ketiga ada cewek yang nggak sengaja nginjek kaki cowok ini dan dia menyebutkan sumimasen. Sumimasen. Kemudian dijawab dengan cowok itu dengan iye. Iye. Nah, sumimasen ini artinya bisa permisi, bisa maaf. Kemudian untuk iye ini artinya tidak, nggak apa-apa gitu ya. Atau ketika misalnya kalian dalam kondisi seperti ini, kalian nginjek kakinya orang atau nabrak orang, kalian menyebutkan sumimasen. Kemudian ada orang yang menjawab nandemonai, itu juga boleh. Cuman kondisinya sedikit berbeda. Selanjutnya, salam selanjutnya adalah ittekimasu. Ittekimasu. Itterashai. Itterashai. Nah, ittekimasu dan itterashai ini tentunya sering kalian dengar kalau kalian nonton anime. Di anime itu seringnya dia menyebutkan ittekimasu ini sedikit ceria ya. Ittekimasu. Seperti itu. Kemudian ibunya akan menjawab itterashai. Ini sering diucapkan dengan orang-orang Jepang. Kemudian saat pulang ke rumah,
Tadaima. Tadaima. Tadaima ini artinya aku pulang, kemudian dijawab dengan okaeri nasai. Okaeri nasai. Atau okaeri nasai. Gitu ya. Jadi ucapkan salam itu dengan gembira. Tapi memang nggak menuntut kemungkinan ketika kita mengucapkan salam itu tergantung mood kita. Tapi alangkah baiknya kita mengucapkan salam-salam ini dengan bahagia. Selanjutnya, di sini ada seorang perempuan yang mau makan. Dia menyebutkan itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu artinya terima kasih atas makanannya. Sebenarnya artinya lebih kompleks daripada itu. Jadi dia berterima kasih atas jamuan yang ada di hadapannya dan berterima kasih kepada yang bikin dan kepada Tuhan. Jadi terima kasih atas makanannya. Di sini artinya sama, tapi sebenarnya ada message yang lebih deep daripada itu. Kemudian ketika selesai makan, dia menyebutkan gochiso sama atau gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Nah, itu diucapkan ketika selesai makan. Kemudian, ini dia adalah salam yang khas banget ketika kalian nanti akan berkenalan dengan gaya Jepang, yaitu hajimemashite. 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 Seperti itu artinya apa kabar atau salam kenal, perkenalkan seperti itu. Kemudian diakhiri dengan dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Walaupun di sini tulisannya dozo yoroshiku, tapi bacanya adalah dozo yoroshiku. Jadi OU yang ada di sini itu dileburkan bacanya. Jadi O-nya panjang. Dozo yoroshiku. Dan huruf shi dan i. Shi ini i-nya melebur juga. Jadi seperti hilang. Dozo yoroshiku. Sama seperti hajimemashite yang ini juga. Hajimemashite. I-nya melebur. Yang ini, shi. Hajimemashite. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kalian memperkenalkan diri, kalian nanti akan membungkukkan badan atau kepala kalian. Seni membungkukkan badan atau kepala kalian ketika kalian nanti berinteraksi dalam style Jepang itu disebut dengan ojigi. Ojigi. Ojigi ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, tachi sugata. Tachi sugata ini menganggukkan kepala saja. Jadi, tachi sugata ini bisa kalian pakai ketika menyapa teman-teman yang setara. Ohayo gozaimasu. Seperti itu. Misalnya, kalian ketemu teman di jalan atau di mana, itu tinggal menganggukkan kepala kalian aja. Kemudian yang kedua ada eshaku. Eshaku. Eshaku ini greetings bow. Jadi ketika kalian nanti memperkenalkan diri, cobalah menggunakan greetings bow ini. Ini membungkukkan badan dengan posisi kemiringan 15 derajat. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar seperti itu ya. Nah, untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki tangannya di samping seperti gambar ini. Kalau perempuan tangannya di depan, ditangkupkan di depan. Seperti itu. Nah, greetings bow ini bisa dipakai untuk orang asing, orang yang setara derajatnya sama kalian, setara pekerjaannya sama kalian, itu bisa. Kemudian ada respect bow, yaitu keirei. Keirei. Keirei ini untuk high rank people kayak mungkin guru, kepala sekolah, terus pejabat seperti itu menggunakan keirei ini. Keirei ini 30 derajat kemiringannya. Kemudian ada yang terakhir, ada sai keirei, yaitu ojigi yang paling respect. Di sini ojiginya 45 derajat, hampir seperti kita untuk muslim yang sholat ruku itu. Hampir seperti itu, tapi tidak terlalu miring full banget gitu ya. Jadi
kebanyakan kita kira orang-orang Jepang itu menggunakan saikere ketika dia membungkuk. Padahal saikere ini dipakai hanya ketika minta maaf, gitu. Jadi jangan salah ya, jangan bikin malu. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke segala macam perkenalan diri itu, dalam bahasa Jepang, kita menggunakan banyak subjek. Salah satunya adalah saya dan kamu. Saya dan kamu dalam bahasa Indonesia itu tidak ada ininya ya, nggak ada level-level mana yang paling sopan dan mana yang paling kasar, itu nggak ada. Kecuali dalam bahasa-bahasa daerah seperti kayak bahasa Jawa itu biasanya ada levelnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma ada saya gitu saja kan. Nah, dalam bahasa Jepang itu saya ada levelnya. Jadi dari yang ada saya tampilkan di layar ini ada lebih banyak lagi sebenarnya. Hanya saja saya pakai yang paling umum. Ada berapa nih? Ada 7. Yang paling tinggi ada watakushi. Watakushi ini dipakai untuk perempuan maupun laki-laki. Ini kayak apa ya? Hamba, tapi nggak juga kayak hamba sih, lebih tinggi daripada itu. Jadi watakushi ini tinggi banget. Yang make cewek atau cowok, tapi banyak juga yang make cewek gitu. Nah, kalau cowok, watakushi ini yang suka make cewek ya. Terus yang cowok itu sukanya pakai wagahai. Wagahai ini juga hamba. Wagahai, kalau ada yang pernah baca buku Wagahai Nekogaru, Wagahai Nekodearu, nah itu dia pakai wagahai karena dia cowok ya. Terus jibung. Nah, jibung ini kalau dalam bahasa Korea itu uri. Misalnya kayak misalnya my jion gitu kan. Jionku, uri jion. Nah, itu ini dia pakai jibung gitu. Nah, despite of all of that, ada watashi sama atashi. Nah, watashi dan atashi ini yang paling umum banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Watashi dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian atashi ini dipakai oleh perempuan. Kebanyakan perempuan. Banci itu dia pakai atashi. Kemudian ada boku dan ore. Boku dan ore ini termasuk kasar ya. Tapi masih dipakai di kehidupan sehari-hari juga. Kalau boku itu yang make kebanyakan cowok. Kalau cewek ada tapi nggak banyak. Biasanya juga ceweknya agak tomboy. Nah, boku ini artinya lebih ke gue gitu. Nah, ore itu juga gue. Yang make itu kebanyakan cowok. Tapi di beberapa daerah ada yang ceweknya pakai ore. Apalagi kalau dia orang-orang tua zaman dulu itu dia pakai ore. Saya nggak tahu kenapa itu mereka pakai ore. Tapi mungkin ya kayak orang-orang tua zaman sekarang kan kayak yang dia manggil aku gitu kan, gue tuh gini, gue tuh gitu, dia pakainya ore gitu. Dia nggak lihat dia mau perempuan atau laki-laki sih. Yang orang tua zaman dulu. Kalau yang sekarang sih dia pakai watashi dan atashi. Kemudian untuk kamu di sini ada 7 juga. Saya ambil dari banyak juga. Dan di sini ada yang paling gelap dari yang paling ini dulu deh, yang paling sopan. Yang paling sopan ada kikang. Kikang ini apa ya? Kamu. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu artinya apa. Pokoknya kamu ya, yang paling kamu, yang paling kamu. Terus ada anata. Anata ini kamu juga, ini dipakai yang umum. Terus ada Anta sama Kimi ini temannya Boku sama Ore gitu. Jadi yang makai orang-orang muda atau orang-orang yang deket relationship-nya. Kemudian Omae sama Teme. Omae ini juga artinya lo, tapi kalau lo kan masih di Kimi nih. Nah, Omae sama Teme itu kayak kalau dalam bahasa Jawa Surabaya itu kayak cok gitu. Hey cok gitu. Nah, kalau kisama ini lebih kasar lagi daripada cok itu. Apa ya? Saya nggak tahu deh. Pokoknya itu. Kisama itu kalau kalian denger
Di anime itu biasanya dia menyebutin musuhnya tuh Kisama gitu ya. Gitu. Nah, lanjut ke nationality, yaitu atau dibaca dengan kokuming. Kokuming. Nah, ada banyak banget ya negara itu, tapi di sini saya cuma ambil perwakilannya aja. Ada macam-macam di sini nama-nama negara, tapi di sini artinya lebih ke warga negara. Oke. Nah, untuk membacanya saya akan ulang 2 kali. Yang pertama ada orang Indonesia. Kita baca Indonesia Jin. Indonesia Jin. Kemudian ada orang Cina, Chungokujin atau Chugokujin. Jadi ada 2 aksen. Ada Chungokujin dan ada Chugokujin. Chungokujin itu dipakai untuk itu biasanya aksen yang dipakai oleh orang Tokyo. Dia menggunakan G ini jadi eng. Jadi Chungokujin. Bukan Chugokujin, tapi banyak juga yang pakai Chugokujin. Kemudian Kangkokujin. Kangkokujin. Kangkokujin ini artinya adalah orang Korea. Kemudian Taiwanjin. Taiwanjin artinya orang Taiwan. Selanjutnya ada Marejin. Marejin orang Malaysia. Taijin. Taijin. Selanjutnya Vietnamujin. Vietnamujin artinya orang Vietnam. Jadi V itu dibacanya dengan B. Tidak ada V dalam bahasa Jepang, tapi diganti menjadi B. Jadi Vietnamese jadi Vietnam. Vietnam. Lanjut. Ada Indojin. Artinya orang India. Indojin. Kemudian orang Australia, Australiajin. Australiajin. Untuk orang Amerika, Amerikajin. Amerikajin. Orang Inggris, Igirisujin. Igirisujin. Orang Prancis, Fransujin. Fransujin. Selanjutnya, untuk orang Spanyol, Spainjin. Spainjin. Orang Greek, Yunani, Girisiajin. Girisiajin. Untuk orang Itali, Italiajin. Italiajin. Untuk orang Rusia, Rusiajin. Rusiajin. Untuk orang Arab, Arabiajin. Arabiajin. Untuk orang Danish nih, Denmark. Danish Denmark. Denjin. Denjin. Kemudian Swedish, orang Swedia. Swedenjin. Swedenjin. Selanjutnya orang Jerman. Dutch, orang Belanda. Ranjin. Orandajin. Nah, di sini Dutch, orang Belanda ada 2 pelafalan, tapi kebanyakan pakainya Orandajin. Ranjin ini tulisan kanjinya, gitu. Nah, untuk orang Jerman, Deutschjin. 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 Untuk orang Mesir, Egyptojin. 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 Nah, tapi Egypto punya dileburkan. Egyptojin. Selanjutnya, orang Brazil, Burajirujin. Burajirujin. Terakhir, orang Argentina, Argentinjin. 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 Argentin. Gitu. Nah, dari sini kalian bisa lihat kalau jin itu adalah orang. Jin adalah orang. Jadi bukan berarti jini itu adalah orang, tapi jin di sini artinya adalah orang dalam bahasa Jepang. Begitu. Selanjutnya, nah ini adalah format untuk kalian nantinya perkenalan diri.
Apa aja di situ? Jadi pertama kita adalah salam. Salam di sini kita menggunakan konnichiwa. Nanti tergantung event yang kalian datangi ya. Nanti kalau misalnya dia pagi berarti pakai ohayo gozaimasu. Kalau dia siang berarti pakai konnichiwa. Kalau malam berarti pakai konbanwa. Nah, tapi bisa juga kalau misalnya kalian males atau bingung ini siang ke malam, pukul rata aja pakai konnichiwa. Karena konnichiwa kan artinya juga hai. Seperti itu. Nah, kita mulai. Ada konnichiwa. Terus ada hajimemashite. 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 Jadi hajimemashite. Kemudian untuk menyebutkan nama saya adalah watashi no namae wa nani-nani desu. Nani-nani itu bla bla bla. Jadi watashi no namae wa nani-nani desu. Nani-naninya titik-titiknya kalian ganti dengan nama kalian. Kemudian ada nani-nani to yonde kudasai. Nani-nani to yonde kudasai. To yonde kudasai. Itu artinya silakan panggil saya dengan apa? Namanya apa? Nama panggilannya. Kemudian karena kalian masih kelas 1 SMA, jadi di sini Samarinda Daiju Koukou no 1年生です. Samarinda Daiju Koukou no 1年生です. Nah, asal kalian dari mana? Nama sekolahnya kalian apa? Nama kotanya? Sebutin dulu. Di sini karena kita dari Samarinda, kita sebutkan Samarinda. Kemudian Daiju Koukou. Daiju Koukou ini artinya dai itu adalah ke. Ju itu 10, Koukou artinya SMA. Jadi dari belakang ya, SMA 10 SMA ke 10. SMA ke 10. Daiju itu ke 10. Jadi kan urutan sekolah itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, karena kita urutan ke 10, sekolah yang nomor ke 10, jadi daiju gitu. Dai-nya itu nggak ada artinya. Ya, artinya ke 10. Daiju koukou no 1年生です. 1年生artinya siswa kelas 1. Ichi itu 1, nen itu tahun, sei itu siswa. Jadi siswa tahun pertama. Watashi wa Samarinda Daiju Koukou no 1年生です. Des, oh ya, des di sini nggak ada artinya. Des itu adalah akhiran kata positif. Kayak apa ya? Dalam bahasa Inggris nggak ada sih. Dalam bahasa Inggres nggak ada. Tapi kayaknya kalau dalam bahasa Korea itu ada kayak imnida itu kan juga nggak ada artinya ya kalau nggak salah. Nah itu sama. Terus saya datang dari Indonesia atau saya datang dari Samarinda. Ini tinggal pilih salah satu aja ya. Bila kalian pas eventnya ini apa? Kan nggak mungkin kita pas di Jepang bilang saya dari Samarinda, orang Jepang mana tahu Samarinda ya. Sebutin negaranya dong. Jadi Indonesia karakimashita. Kalau kalian dari Prancis, France karakimashita. Kemudian saya tinggal di Jalan Ampera. Jalan Ampera ni sundeimasu. Sebutin aja nama jalannya gitu. Jalan Ampera. Ni sundeimasu. Ni itu artinya di. Sundeimasu itu tinggal. Jadi tinggal di Jalan Ampera. Terus yang terakhir, dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Sekali lagi. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Atau kalau mau yang aksen Tokyo, dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu juga boleh. Nah, sudah bisakah kalian perkenalan diri? Coba kita dengarkan orang Jepang ngomong kalau perkenalan diri seperti apa. Kita dengarkan. Di sini ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada Sato, Yamada, Mira, dan 3 orang ya. Sato, Yamada, dan Mira. Jadi Sato ini dan Yamada adalah orang Jepang. Ini namanya. Terus Mira ini orang Amerika. Namanya sebenarnya bukan Mira, tapi Miller. Kita lihat di sini ada Maiku Mira des. Maiku Mira. Itu sebenarnya namanya aslinya adalah Mike Miller. Boom.
Jadi ini menggunakan pelafalan orang Jepang. Oke, coba kita lihat dulu di sini ada Ohayo gozaimasu gitu ya. Nah, Ohayo gozaimasu ini artinya selamat pagi. Kemudian dijawab dengan Yamada, Ohayo gozaimasu. Terus bla 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 bla. Coba kita dengerin dulu ya. おはようございます。おはようございます。あ、佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめまして、マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。 Wah, cepet banget. Coba kita ulangi lagi. Coba kita ulang. おはようございます。おはようございます。あ、佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめまして、マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。 Sato Keiko desu. Dozo yoroshiku. Kan dia menyebutkannya dengan bahagia, dengan semangat gitu. Jadi ketika kita perkenalan diri jangan apa ya? Jangan menunjukkan kalau kalian tuh orang yang ngebosenin. Ya, tunjukin kalau kalian tuh orang yang menyenangkan. Kan kita perkenalan untuk mencari teman. Nah, ini adalah perkenalan yang sederhana sekali. Jadi menyebutkan salam, menyebutkan nama, langsung aja gitu kan. Hajimemashite, Maiku Mira desu, Amerika kara kimashita, douzo yoroshiku. Gitu. Hajimemashite tadi apa sih tadi artinya? Perkenalkan, Maiku Mira desu, nama saya adalah Mike Miller. Amerika kara kimashita, saya datang dari Amerika, douzo yoroshiku. Douzo yoroshiku tuh senang berkenalan dengan kamu. Gitu. Lanjut. Nah, ini adalah tugas kalian nanti. Tinggal bikin aja hafalan seperti ini. Menghafal, tapi sebenarnya mungkin aja kalian akan membaca buku ya. Bagaimana nanti kalian membuat audio rekaman berupa perkenalan seperti ini. Gitu. Nah, ini tinggal diganti dengan nama kalian, nama lengkap, dan nama panggilan kalian, dan asal kalian dari mana. Misalnya, saya beri contoh. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Yulianda desu. Yuri to yonde kudasai. Gakusei desu. Surabaya kara kimashita. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Yuri desu. Watashi wa Yulianda desu. Yuri to yonde kudasai. Gakusei desu. Surabaya kara kimashita. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Nah, atau kalian mau perkenalan yang panjang seperti ini juga bisa. Tapi untuk supaya singkat yang ini aja ya, yang singkat ini. Jadi nggak terlalu memberatkan. Tapi kalian juga boleh coba nanti yang perkenalan yang panjang seperti ini dengan isi dengan identitas kalian sendiri. Contohnya seperti ini. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Yulianda Pertiwi desu. Yuri to yonde kudasai. Samarinda Daiju Koukou no 1年生です。インドネシアから来ました。Jalan Amperaに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。Sekali lagi. こんにちは。はじめまして。私の名前はユリアンダ・パティビです。ユリと呼んでください。サマリンダ大樹高校の1年生です。インドネシアから来ました。Jalan Amperaに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。Seperti itu. Nah, saya tadi lupa menjelaskan tentang watashi no namae wa. Nah, watashi ini artinya tadi udah ya. Saya. Watashi no namae. No ini artinya punya. Saya punya nama. Nama ini nama. Nama. Name. Watashi no namae wa Yulianda Pertiwi desu. Yuri to yonde kudasai. Begitu. Lalu kalian tinggal menyesuaikan dengan identitas kalian. Nah, sampai sini kita tutup perkenalan kita.
pertemuan pertama kita tutup sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya. じゃあ、皆さん、今日はここまで。ありがとうございます。